Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak William Wibowo selaku Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Kita akan langsung sapa saja Pak William, selamat sore, apa kabar Pak? Ya, sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan kembali mengalami fluktuasi yang cukup signifikan Pak. Pasca dibuka di sesi pertama sempat bergerak di zona hijau, koreksi dalam ke 7.400-an, menguat signifikan ke 7.500-an dan posisi saat ini kembali ke zona merah di 0,03% di 7.493. Analisis Anda, pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini di tengah para investor juga menanti beberapa rilis data ekonomi Amerika Serikat lainnya. Ya, baik. Untuk IHSG hari ini memang masih cenderung bearish ya, dan kalau kita perhatikan secara teknikalnya, memang belum ada konfirmasi untuk reversal atau setidaknya konfirmasi untuk technical return jangka pendeknya untuk hari ini. Namun perlu diperhatikan juga kalau penurunan harga di hari ini ya, termasuk penutupan hari ini juga sudah mulai terbatas penurunannya secara percentage. Jadi ada peluang mungkin di minggu ini adalah mungkin bottoming untuk jangka pendeknya, dan ada peluang untuk minggu depan maupun akhir minggu ini harga IHSG bisa rebound kembali Pak. Arah selanjutnya Pak William, support dan resisten mungkin? Oke, untuk support saat ini terdekat ada di area 7.420. Kemudian untuk support penting selanjutnya saya kira ada di sekitar 7.375 ya, dengan resistance terdekat ada di sekitar 7.600 Pak. Baik, tadi sempat menguat ke 7.540 Pak William, tapi level 7.500-an ini belum mampu konsisten bertahan. Dari analisis Anda, resisten berapa yang harus ditembus oleh indeks harga saham gabungan supaya tetap bergerak di atas level 7.500-an Pak? Oke, untuk resisten yang harus ditembus saya kira ada di 7.555 ya, apalagi kalau harganya berhasil closing setidaknya di setengah hari di sesi pertama closing di atas 7.555, saya pikir akan terkonfirmasi untuk menguat di atas 7.500-an Pak. Baik, indeks harga saham gabungan gagal bertahan di 7.500-an Pak William. Tampaknya pemberat datang dari beberapa saham perbankan big cap ini, terutama jelang penutupan sesi kedua. Bahkan BBRI berbalik arah setelah sebelumnya menjadi salah satu penopang penguatan indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat posisi dari saham-saham perbankan big cap sampai sejauh ini? Ya, untuk saham-saham big cap memang seharusnya sudah mulai terbatas untuk koreksinya ya. Namun nyatanya juga masih belum ada price action yang solid untuk harga kembali menguat kembali. Namun setidaknya untuk penurunan harga saham-saham big banks ini masih di tahap wajar secara koreksi jangka menengahnya Pak. Jadi mungkin kemungkinan besar masih ada peluang untuk rebound dalam waktu dekat. Kita ke BBRI terlebih dahulu Pak William, berbalik arah melemah, tadi sempat ke 930, posisi saat ini ada di 4830. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBRI? Ya, untuk analisanya saya pikir masih berada di fase koreksi jangka pendeknya, mengingat sempat harga BBRI juga sempat menguat setidaknya dari bulan Agustus ya. Untuk saat ini kemungkinan besar saham BBRI masih akan menguji support terdekatnya di sekitar 4.750, mengingat di second session ini harga BBRI kembali turun ya, jadi penolak untuk menguat.
dengan resistance yang bisa diperhatikan saat ini di resistance psikologis di 5.000 Pak untuk BBRI. Baik, dari BBRI kita bergeser ke BBCA, Pak. Hari ini koreksinya cukup dalam, tadi sempat hampir melemah di atas 2% dan semakin jauh dari level tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Sudah di 10.300. Analisis Anda untuk BBCA? Ya, untuk BBCA saya kira juga ada miripnya dengan BBRI ya. Jadi masih cenderung korektif untuk pergerakan harganya. Dan esok hari berpotensi untuk menguji support terdekat di sekitar 10.125 dengan resistance terdekat di 10.500 untuk harga saat ini untuk BBCA. Rekomendasinya Pak, apakah sudah dibolehkan BBCA untuk buy on weakness ataupun ada ruang pelemahan lanjutan untuk BBCA baru ingin masuk ataupun yang ingin buyback kembali? Untuk BBCA saya pikir lebih wait and see terlebih dahulu, khususnya untuk reaksi harga di sekitar support 10.125 tadi ya. Baru kalau misalnya ada konfirmasi solid harga bisa kembali menguat, mungkin baru bisa dicicil beli Pak untuk BBCA. Di level berapa itu Pak untuk BBCA? Apakah rekomendasinya buy on breakout dalam hal ini untuk BBCA? Kalau untuk konfirmasi pastinya, saya pikir kalau harga bisa breakout ke atas resistance 10.100, 10.500, saya pikir akan kembali valid dan solid untuk harga melanjutkan penguatannya ya, menguji resistance di sekitar 11.000 Pak untuk BBCA. Baik, dari BBCA kita bergeser ke BMRI, Pak William. Hari ini juga melemah cukup dalam dan sudah meninggalkan level 6.900-an, 6.875 dan semakin jauh dari level 7.000-an, Pak William. Ya, untuk BBRI saya juga merekomendasikan untuk wait and see terlebih dahulu ya, mengingat Jumat dan hari ini candlestick yang terbentuk di time frame daily-nya cenderung bearish yang cukup kuat, jadi bodinya juga cukup tebal. Saya pikir ada baiknya kita menunggu harga melakukan konfirmasi reversal dengan support dan resisten yang perlu diperhatikan di support 6.650 dan resistance terdekat di sekitar 7.150 Pak. Oke. BBNI Pak, singkat saja untuk BBNI hari ini juga melemah paling dalam sepertinya 2,35%, sudah di 5.200, makin jauh dari level 5.500-an, Pak William. Ya, untuk BBNI saya pikir harganya masih akan menguji support selanjutnya ya, di 5.100 dengan resistance-nya di 5.425 Pak. Buy on weakness di level berapa untuk BBNI? Untuk buy on weakness mungkin di area 5.125, 5.075 dan 5.025 mungkin bisa menarik untuk diperhatikan Pak. Baik, analisis sempat perbankan big cap pemirsa yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan rata-rata mengalami pelemahan di atas 1 dan 2% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITI Channel. Pak William, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, sektor teknologi hari ini melaju kencang sendirian Pak. Ada Buka di sana mengalami penguatan yang cukup signifikan. Penguatan terjadi di tengah beberapa rumor yang berkembang. Di antaranya adalah pengunduran diri dari sisi manajemen, kemudian juga berkaitan dengan aksi korporasi dengan BBHI dan juga ada semacam aksi korporasi dengan pihak luar dengan teduh, tapi ini masih dalam proses penjajakan. Bagaimana Anda melihat dari sisi teknikal penguatan untuk Buka di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, secara teknikal saya pikir ini juga merupakan hasil dari akumulasi yang cukup lama ya, mungkin selama harga sideways kurang lebih 1 sampai 3 bulan ke belakang, mungkin itu adalah aksi akumulasi secara teknikal, kemungkinan besar seperti itu. Dan kalau kita perhatikan pergerakan harganya khususnya di pembukaan pasar hari ini Pak, jadi dari jam 9 sampai kurang lebih jam 11 siang tadi
harga sangat konsisten untuk menguat, membentuk higher high dan higher low di intraday-nya. Saya pikir secara teknikal ini adalah valid breakout dan konfirmasi kebaikan harga ke atas ya untuk saham buka, setidaknya untuk jangka pendek sampai jangka menengahnya, Pak. Baik, rekomendasinya seperti apa untuk buka? Untuk saat ini saya pikir bisa mencari area buy on weakness ya, di rentang harga 125 sampai kurang lebih 135 cukup menarik untuk diperhatikan dengan support penting di 117, Pak. Baik, penutupan hari ini di 144 pemirsa, menguat di 25,22%. Intraday tadi sempat menguat di atas 30% dan menyentuh di level Rp153 per sahamnya. Dan tampaknya ini juga merupakan level tertinggi dari buka dalam 1 bulan terakhir, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak William, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua untuk hari ini. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua di hari ini akhirnya ditutup di zona hijau, mengalami penguatan di 0,11%, di mana level penutupan masih mampu balik kembali ke 7.500-an, tepatnya di 7.504,135. Secara intraday indeks harga saham gabungan hari ini mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, dibuka di 7.496,22, kemudian berbalik arah melemah di 7.450,198, menguat kembali ke 7.540, dan di sesi kedua level 7.500-an masih mampu dipertahankan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Posisi dari MNC 36 mengalami pelemahan di 0,48%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,58%, sementara LQ45 melemah di 0,25%. Sementara posisi rotasi pergerakan sektoral, teknologi jauh memimpin penguatan di 2,76%. Tadi pun juga sempat kita ulas, barang baku menguat di 1,51%, industri tertekan di 0,52%, dan keuangan juga melemah di 0,15%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Saham-saham hari ini mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Ada Buka, tadi pun juga sempat kita ulas, di Rp144 per saham. Adaro menguat ke 3.890, BRMS juga menguat di 284, diikuti Bumi ditutup di zona hijau di Rp139 per sahamnya. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, perbankan big cap BBCA tadi pun juga sempat kita ulas, ditutup pas di 10.300, BBNI melemah di 5.200, Brand hari ini juga ikut menjadi pemberat di 6.750, dan DSSA tertekan ke 40.700. Updatean posisi penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali.